Bapak Ibu guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengar pesan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menolong menyertai kami sampai saat ini. Kami akan memulai kegiatan kami di tahun yang baru ini, juga di semester yang kedua ini. Kami ingin mendasari segala kegiatan kami selama 1 tahun ini melalui firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami di dalam kami bertindak, di dalam kami berencana, di dalam kami melangkahi tahun yang baru ini. Sertai kami ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami pahami, kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, melalui perenungan hari ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah pesan bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kukatakan atau kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat tahun baru dan selamat memasuki semester yang baru. Saudara-saudara dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang tahun baru, pasti setiap kita punya impian, punya rencana, punya misi atau punya tekad yang mau kita lakukan di tahun ajaran yang baru atau di tahun yang baru. Biasanya memasuki tahun yang baru, orang-orang membuat yang namanya resolusi, membuat perencanaan, membuat impian yang nantinya harapannya resolusi itu dapat tergenapi atau terpenuhi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk bicara tentang resolusi, bicara tentang rencana apa yang mau kita lakukan ke depan. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau belajar dari Yosua tentang bagaimana rencana Allah tergenapi di dalam dirinya, dan bagaimana Yosua mengikuti rencana Allah sehingga akhirnya dia bisa berhasil menjadi seorang pemimpin.
bagi Israel. Maka hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus membuat sebuah rencana. Dan di dalam membuat rencana itu, apakah kita cukup dengan kemampuan kita sendiri atau kita perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Bicara tentang resolusi, maka selalu juga bicara tentang tantangan, bicara tentang hambatan ke depan. Saat kita punya tujuan, kita punya rencana, kita punya tekad, punya misi, maka kita akan bertemu dengan yang namanya hambatan dan tantangan. Maka saat kita bertemu dengan tantangan, hambatan itu, pertanyaannya adalah apakah kita putus asa ataukah kita terus melangkah menggapai apa yang kita harapkan dan kita impikan tersebut. Hari ini saya mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Yosua. Yosua ini adalah seorang pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan seorang Musa. Saat hendak memasuki tanah Kanaan, Musa meninggal, dan karena inisiatif Tuhan, maka Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin yang baru. Apa yang akan dialami oleh Yosua? Yosua akan masuk ke sebuah tempat yang baru. Yosua kini menjadi pribadi yang baru karena akan menjadi seorang pemimpin yang baru. Maka di depan atau di hadapan Yosua juga akan ada masalah yang baru, ada tantangan yang baru. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Yosua saat hendak memasuki Kanaan, saat hendak menjadi seorang pemimpin yang baru bagi bangsa Israel, bagaimana dia melewati tantangan atau hambatan tersebut. Mari kita bicara atau kita kupas teks Alkitab kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Allah turut berencana di dalam kehidupan Yosua. Ayat 2 dikatakan, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada bangsa Israel." Ada sebuah tugas bagi Yosua dari Tuhan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ke negeri Kanaan. Tapi menarik, saat Tuhan memberikan sebuah perintah, Tuhan juga menjanjikan hal yang menarik di dalam ayat yang kelima. "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Apa yang kita pelajari dari teks ini? Yang ingin saya katakan adalah saat kita membuat sebuah rencana, maka libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana yang kita susun, yang kita buat. Dan kalau kita sudah berencana bersama Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Seperti janji Tuhan kepada Yosua. Saat Yosua hendak melakukan sebuah tugas yang baru, Tuhan memberikan sebuah perintah, Tuhan merencanakan sesuatu buat Yosua, tetapi juga Tuhan menjanjikan penyertaannya. Maka saat kita punya sebuah rencana, punya sebuah resolusi di tahun yang baru ini, maka jangan lupa untuk libatkan Tuhan dalam resolusi yang kita susun. Yang kedua, respons secara konkret dan proaktif. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu." Di situ dikatakan kalau Yosua ingin menduduki Kanaan, maka Yosua harus melangkahkan kakinya. Yosua harus bergerak. Yosua harus lebih proaktif. Jadi saudara, anak-anak sekalian, kalau resolusi kita adalah ingin mendapat nilai yang bagus, maka kita harus melangkahkan kaki kita. Kita harus bertindak lebih proaktif. Supaya dapat nilai bagus, maka belajarlah. Supaya dapat kehidupan yang sehat, fisik yang sehat, maka jagalah pola hidup kita. Supaya kita punya prestasi, supaya kita memiliki kedudukan yang baik, maka berprestasilah, melakukan sesuatu usaha dan tindakan. Jadi supaya Yosua dapat memasuki tanah Kanaan, maka ada usaha, ada tindakan yang harus dilakukan.
Maka resolusi kita akan berhasil kalau kita melakukan sebuah tindakan nyata di dalam diri kita. Yang ketiga, miliki karakter bermental baja. Ayat 6, 7, dan 9 di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan mengatakan bahwa Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Apa maknanya sebuah kata yang diulang 3 kali? Berarti ini ada sesuatu yang harus disikapi dengan benar oleh Yosua. Apa yang dihadapi oleh Yosua adalah sebuah tantangan yang mungkin akan sangat berat di depannya. Dia tidak hanya akan berhadapan dengan tantangan dirinya sendiri karena dia seorang yang masih muda, seorang yang baru memimpin bangsanya, dan dia harus juga berhadapan dengan kondisi alam menyeberangi sungai Yordan. Berhadapan juga dengan musuh-musuh di daerah Kanaan, dan tentu saja berhadapan dengan bangsa Israel yang dijuluki dengan bangsa yang tegar tengkuk. Artinya apa? Artinya ada tantangan yang sangat besar yang akan dihadapi oleh Yosua ke depannya. Maka Tuhan mengingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saat kita beresolusi, saat kita berencana, maka pasti akan ada tantangan yang sangat besar di depan kita. Tapi ingat janji Tuhan pada poin yang pertama. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, Tuhan juga menjanjikan penyertaannya. Maka Tuhan ingin menegaskan kepada Yosua di dalam poin yang ketiga ini bahwa pasti kamu akan ketemu dengan tantangan. Tapi ingat dan teguhkanlah hatimu. Ingatlah firman Tuhan. Ingatlah janji yang sudah saya berikan. Saat kita bertemu dengan tantangan hidup, saat mengarungi tahun 2001 ini, ingatlah janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Asalkan kita berencana, asalkan kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Yang keempat, berpegang pada firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bergaullah dengan firman Tuhan. Punya waktu untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk melangkah. Firman Tuhan ibaratnya adalah sebuah patokan bagi kita, untuk panutan bagi kita, untuk kita mengarungi tahun 2021 ini. Lakukanlah firman Tuhan, janji firman Tuhan ini dengan segenap hati. Bergaullah dengan firman Tuhan. Tidak hanya bergaul dengan teman, tidak hanya bergaul dengan gadget kita, tapi bergaullah dengan Tuhan. Orang yang bergaul adalah orang yang mau memberi diri, mau melibatkan diri untuk membaca, mendengar firman Tuhan. Maka libatkanlah firman Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Akhirnya saudara-saudara, tahun 2021, tahun yang baru, semester yang baru ini masih menjadi tanda tanya buat kita. Dan mungkin tahun 2021 adalah tahun yang masih banyak tantangan di depan. Tahun yang masih akan berhadapan dengan wabah COVID-19. Tahun di mana akan membuat kita masih menjaga jarak. Tahun di mana kita akan terisolir oleh teman-teman kita. Kita akan jauh dari rekan-rekan kita. Tapi ingatlah, situasi sulit apapun, keadaan sulit apapun, tidak boleh membuat sekolah kita, tidak boleh membuat kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah, staf, karyawan, tenaga keamanan, para siswa-siswi sekalian, orang tua untuk putus asa. Kalau kita merencanakan segala sesuatu, kita beresolusi bersama Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Tuhan akan memampukan kita untuk mengarungi tahun 2021 ini. Yakinlah jika Allah memilih Yosua untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, menggenapkan janjinya bagi bangsa Israel, maka Tuhan juga memilih kita untuk menggenapi janjinya di dunia. Tentu saja dengan berprinsip pada 4 hal yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mau bersandar penuh kepada Tuhan.
Lalu yang kedua, kita mau berprinsip bahwa firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu, maka firman Tuhan kita jadikan patokan bagi kehidupan kita. Yang ketiga, milikilah mental atau karakter yang tangguh saat menghadapi berbagai tantangan hidup. Lalu yang keempat adalah selalu proaktif untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Maka pasti setiap rencana, setiap resolusi yang kita harapkan pasti tercapai. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.